Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Handayani dari Instansi SD Negeri 005 Samarinda Seberang. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammad Warman tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan best praktik penerapan metode pembelajaran discovery learning sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami mata pelajaran IPAS, materi bunyi dan sifatnya di SD Negeri 005 Samarinda Seberang khususnya kelas 5A. Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning dan media PowerPoint serta benda konkret dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPAS, materi bunyi dan sifatnya. Situasinya, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah 1. Siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa kesulitan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada siswa. Yang keempat, metode dan model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran kurang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang kelima, penggunaan media teknologi masih belum maksimal. Yang keenam, guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, guru kurang menggunakan media pembelajaran secara optimal. Penerapan discovery learning ini penting untuk dibagikan karena dapat memberikan kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Menantang kemampuan siswa untuk berpikir kritis serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, menantang siswa dalam percobaan sederhana di kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah di dunia nyata. Yang kelima, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Lalu yang terakhir, keenam, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Peran guru dalam praktik pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning adalah 1. Membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran berupa RPP, media, bahan ajar, LKPD, dan rancangan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan metode pengamatan. Yang keempat, sebagai fasilitator pembelajaran. Lalu yang terakhir kelima, membimbing peserta didik dalam belajar. Adapun tantangan yang akan dialami dalam penerapan discovery learning ini, yang pertama, peserta didik belum aktif dalam kegiatan berdiskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik masih malu menyampaikan hasil diskusinya. Yang ketiga, beberapa peserta didik ribut dan asik bercerita dengan teman yang berada di dekatnya. Yang keempat, pada masing-masing kelompok belum semua ikut berdiskusi, hanya 2-3 orang. Sisanya 2 orang lainnya hanya bermain. Yang kelima, peserta didik tidak fokus mengikuti pembelajaran. Yang keenam, keterbatasan waktu pelaksanaan. Lalu yang terakhir ketujuh, siswa masih belum terbiasa dalam percobaan sederhana. Adapun yang terlibat dalam penerapan discovery learning yang telah dilaksanakan pada aksi ketiga antara lain 1. Profesor Dr. Lambang Subagio MSI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama proses merancang rencana pelaksanaan pembelajaran sampai ke proses evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang kedua,
Bapak Agus Hendrajit SPD, GR, selaku guru Pamong yang telah membimbing serta membagikan pengalaman praktikal sebagai masukan dalam proses merancang rencana pelaksanaan pembelajaran sampai ke proses evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, Ibu Haji Harlina SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Samarinda Seberang atas izin untuk menggunakan fasilitas sekolah serta dukungan penuh selama pelaksanaan proses PPL di sekolah. Yang keempat, rekan-rekan guru SD Negeri 05 Samarinda Seberang yang telah memberikan motivasi, tempat berbagi informasi, serta yang telah memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan PPL dari awal sampai dengan akhir. Yang kelima, guru sebagai subjek yang merancang, melaksanakan, dan memfasilitasi proses pembelajaran. Yang keenam, siswa-siswi guru SD Negeri 05 Samarinda Seberang sebagai sentral dalam proses pembelajaran khususnya kelas 5A. Yang ketujuh, selaku kameramen dalam pelaksanaan aksi ketiga ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran discovery learning. 1. Menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Media yang digunakan dalam praktik ini yaitu media PowerPoint dan benda konkret. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. 3. Lebih intens dalam membimbing peserta didik yang masih pasif dalam kegiatan diskusi. Yang keempat, mendampingi dan memberikan contoh kepada peserta didik bagaimana cara mempresentasikan hasil laporan kelompoknya dan memberikan semangat serta apresiasi kepada kelompok yang sudah tampil. Dampak dari pembelajaran dengan model discovery learning antara lain, peserta didik merasa senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran karena melaksanakan pembelajaran secara berkelompok, membiasakan siswa untuk berpikir kritis, meningkatkan kemampuan bersosialisasi peserta didik karena mereka dapat bekerja sama dengan teman lainnya untuk memecahkan suatu permasalahan. Mengurangi dominasi dalam pembelajaran. Dominasi yang dimaksud ini ialah dapat dilihat dari sisi guru maupun sisi siswanya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pada discovery learning, kegiatan berpusat pada siswa atau student center, sehingga mengurangi dominasi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, dari sudut pandang peserta didik, yaitu tidak ditemukan adanya peserta didik yang dominan di sini, karena semua peserta didik memiliki peranan penting dalam proses pembelajarannya. Peserta didik juga memiliki tugas dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas yang otentik yang bermanfaat dalam meningkatkan keterampilannya di dunia nyata. Pada tugas ini, peserta didik dibekali keterampilan yang berguna dalam penerapan atau dalam beberapa profesi penting nanti di dunia nyata. Berdasarkan proses refleksi dan evaluasi terhadap proses belajar peserta didik menggunakan discovery learning, dapat disimpulkan bahwa model ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPAS, materi, bunyi, dan sifatnya. Berdasarkan hasil wawancara dan survei dengan peserta didik menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model discovery learning 1. Menyatakan senang dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran karena guru menggunakan media bervariasi dan menggunakan berbagai cara yang menyenangkan. Yang kedua, peserta didik juga mudah memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik. Yang ketiga, membuat peserta didik terlibat aktif dalam proses diskusi, tanya jawab, serta merasa mendapatkan apresiasi dan input terhadap hasil karya baik dari teman sejawatnya maupun dari guru. Yang menjadi faktor keberhasilan dari penerapan model discovery learning antara lain perencanaan yang matang. Karena proses pelaksanaan aksi didahului dengan proses perencanaan yang dilaksanakan cukup detail serta melibatkan peran dosen pembimbing dan guru pamong, maka rencana pelaksanaan pembelajaran memberikan gambaran yang mendetail untuk diimplementasikan di kelas. Dengan persiapan yang matang ini, guru merasakan sangat dimudahkan dalam proses implementasi discovery learning di kelas. Kelengkapan administrasi sudah lengkap, guru tinggal mempersiapkan mental dan mengimplementasikan
model tersebut di dalam kelas. Yang kedua, ada dukungan dari semua pihak. Guru menyadari bahwa keberhasilan dari proses implementasi discovery learning tidak bisa terlepas dari dukungan dari banyak pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, sampai pada tahap evaluasi dan refleksi. Peserta didik merupakan pusat pembelajaran. Karena pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center, maka peserta didik memiliki tanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Karena peserta didik mengalami sendiri proses belajarnya dan aktif dalam mengkonstruksi materi, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Untuk menerapkan model pembelajaran dengan model discovery learning, ada beberapa pembelajaran yang bisa diperhatikan, antara lain jumlah anggota dalam kelompok diusahakan tidak terlalu banyak dan memaksimalkan peranan setiap anggota. Idealnya jumlah anggota dalam kelompok antara 4-5 orang untuk memastikan kelompok dapat berjalan dengan maksimal. Jumlah kelompok yang terlalu sedikit membuat ide yang disampaikan dalam kelompoknya terbatas, sedangkan jumlah anggota kelompok yang terlalu banyak membuat hanya sebagian siswa yang aktif. Lalu yang terakhir, dengan model discovery learning, yaitu percobaan sederhana dapat memanfaatkan dengan kehidupan atau benda-benda yang ada di sekitar dengan lingkungan sehari-hari. Baik, terima kasih. Itu dia tadi best practice dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Wisnu, silakan pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya lihat dulu kiri kanannya temannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya, Faid. Apa? Bernyanyi. Silakan berdiri semua. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Keluarkan suaranya yang terbaik. Angkat tangannya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita belajar apa yang terakhir ya? Sebelum ini. Apa? Melihat karena cahaya. Tujuan belajar kita hari ini adalah kita akan menyelidiki ragam dan sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekitarnya melalui pengamatan. Kalau dengar bunyi nada do, re, mi, fa, sol, si, do, coba gimana bunyinya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Penyanyi semuanya ya berarti di sini ya. Nah, itu dia sebuah nada. Nah, sebelum kita membahas nada tersebut, kita akan mendengarkan. Perhatikan video tadi. Kok bisa ya, Bu? Ada bunyi nada berbeda-beda. Nah, jadi hari ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana bunyi merambat, apa sih nada tinggi dan rendahnya sebuah bunyi, dan bagaimana keras dan pelannya sebuah bunyi. Sudah siap? Ya. Mana 5A? Ada di sini. Mana semangatnya? Ada di sini. Semangat. 5A, saatnya kita belajar dan
Kelompoknya sudah dibagi? Nah, namanya berarti sesuai nada ya. Kelompok do, re, mi, fa, so. Kalau begitu silakan ketua kelompoknya maju ke depan untuk ngambil LKPD-nya. Ya, sebelum mengerjakan LKPD-nya berarti nanti kita akan melakukan percobaan. Percobaannya lihat ke depan. Kita siapkan dulu air, lalu apa? Kita juga siapkan gelas 7 buah. Yang terakhir kita siapkan sendok logam. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan bacakan dulu petunjuk cara pengerjaan dari LK. Seperti biasa harus berdoa dulu. Selanjutnya tuliskan nama kelompoknya. Untuk LKPD itu ada 2 percobaan. Sekarang kita lakukan dulu percobaan yang pertama. Kalau gitu boleh dari kelompok do, re, mi. Kelompok mi dulu, silakan maju ke depan. Ibu akan mengetuk. Nanti kalian perhatikan ya, baik-baik. Sudah kumpul semuanya? Dah, sudah siap? Kita dari sini ya, mulainya ya. Sudah siap? Ada perbedaan nggak menurut kalian? Ada. Suaranya tuh makin kecil. Iya, makin bergetar. Makin bergetar berarti makin tinggi. Coba lagi. Udah? Ya. Sudah siap? Ya, Ibu ketuk dari sini ya, dari yang airnya hampir penuh. Selesai dari percobaan yang pertama, kalian tuliskan dulu hasil laporan kalian. Baru nanti kita lanjut ke percobaan yang kedua. Zikril, topinya rapikan sayang. Ya. Ditulis yang rapi, ya waktunya 10 menit dari sekarang. Habis itu kita presentasi masing-masing kelompok. Kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Fokus, fokus, fokus. Siap, fokus. Nanti ada 3 cara. Batunya diketuk di udara. Nanti batunya diketuk ke dinding. Yang terakhir, batunya kita masukkan dalam air baru kita ketuk keduanya. Sudah siap? Siap. Nah, dengarkan. Kelompok kalian tuh. Yang lain harap tenang. Sudah? Cukup yang di udara? Sekarang coba tempelkan. Ada 1 orang, Rifki, boleh ke dinding? Ya. Nanti Mardiansah yang ketukan batunya ke dinding. Ini lepaskan di sini. Ketuk aja. Kedengaran, Rifki? Sudah? Sudah? Cukup. Sekarang Mardiansah ketuk. Masukkan tangannya ke dalam air. Ketukan batunya pelan-pelan ya. Awaskan ininya. Dua-duanya diketuk ke dalam air. Dua-duanya diketuk di dalam air. Ya. Nah, kalian perhatikan. Dengar enggak suaranya? Nah, diketuk lah, diketuk. Ada suaranya? Ada. Sudah? Cukup? Cukup? Oke, baik. Silakan duduk. Selanjutnya, waktunya 10 menit. Fokus, fokus, fokus. Ya, baik. Sudah selesai semua? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah selesai. Tadi kita sudah melakukan percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua. Boleh kelompok siapa yang maju inisiatif maju keduluan? Kelompok mana angkat tangan? Kelompok Sol, boleh. Silakan maju kelompok Sol. Bawa semuanya. Ya, silakan dikenalkan nama anggotanya. Sini geser-geser. Buka Mas Raina. Nyaring-nyaring.
Dari kelompok. Ya, Bobby boleh nyaring-nyaring suaranya. Kenalkan kami dari kelompok Fa. Panggil dulu kelompok Fa. Hai kelompok Fa. Percobaan tentang tinggi dan rendahnya nada. Tujuan percobaan mengetahui tentang tinggi dan rendahnya nada. Alat dan bahan yang diperlukan air, gelas, dan sendok. Langkah percobaannya, susun gelas berbaris dan isi air yang berbeda-beda lalu dipukul dengan sendok. Ya, silakan dibaca hasil percobaannya apa menurut kelompok Fa. Dapat menimbulkan suara yang berbeda-beda. Selalu. Terus kesimpulannya? Nyaring-nyaring Fauzia. Karena isi air berbeda-beda. Baik. Ada lagi? Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju lagi? Ya, silakan kelompok dari Sol. Semuanya, ya maju. Percobaan yang kedua. Nyaringin Fatir. Di hasil percobaan. Baik. Kesimpulannya Angel boleh dibacakan? Baik. Bunyi dapat merambat di udara, benda padat. Ada lagi mau ditambahkan? Terdengar semuanya? Baik, terima kasih kelompok Do. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Silakan duduk kelompok Do. Dari percobaan yang pertama, berarti tadi kita sudah mendengar bunyi, nada, tinggi, dan rendah. Kenapa ya Bu Yani? Kok dari ujung ke ujung suaranya tadi makin apa? Tinggi. Oh, ternyata semakin banyak udara di dalam ruangan, maka suara tadi frekuensinya akan semakin tinggi. Tadi pertama kita akan tanya ya Bu, bagaimana sih bunyi merambat? Ternyata bunyi merambat melalui berapa jenis? 3 medium, benda gas, benda cair, lalu benda apa ya Bu yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Apa? Frekuensi. Yang terakhir, kenapa bisa ada bunyi keras dan pelan? 1, karena ada energi, misalnya tenaganya. Yang kedua, jarak bunyi. Yang terakhir, media rambat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kita lanjutkan kalau begitu. Ya, kita rangkum. 5A, saatnya kita belajar dan bersenang. Berarti saat ini kita mengerjakan soal-soal evaluasi untuk mengukur seberapa paham hasil percobaan yang tadi telah kita lakukan bersama. Masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan. Sebutkan ada berapa? Ada 6. Berapa orang? 5. Ya, mau ke sana sebentar ya. Kenapa Maher? Silakan. Ayo sayang, dikumpul. Ditulis di sini, di depan. Ya, dirapikan. Iya. Bener. Silakan dirapikan. Sebelum istirahat, kita mau rasakan dulu, berarti refleksi. Nanti kita lanjut. Ya, boleh nanti kan dilanjutkan lagi nih. Ayo,
Jikril dan teman-teman enggak apa-apa, dikumpul dulu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi, Nak. Mantap. Apakah percobaan pembelajaran kali ini menyenangkan? Bersemangat tidak dalam belajar? Sebelum kita akhiri, nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Pembelajarannya tentang melihat, mendengar karena bunyi. Di topik selanjutnya ya. Boleh kalau gitu pimpin berdoa dulu. Luis, kemarin Luis sudah ya. Kita ganti Rifki. Dalam hati ya Rifki ya. Marilah teman-teman sebelum akhiri pembelajaran. Dalam hati ya. Berdoa dimulai. Ya, baik, terima kasih banyak. Duduk dulu yang rapi. Berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat. Terima kasih banyak kelas 5. Tepuk tangan dulu untuk kelas 5A. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Herlina SPD selaku Kepala Sekolah SDN 005 Samarinda Seberang. Di sini saya akan menanggapi tentang kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Sri Handayani SPD yang sedang melakukan PPG, yaitu salah satunya kegiatan praktek pembelajaran di kelas 5A. Saya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena Ibu Sri Handayani itu menggunakan beberapa model pembelajaran dan media pembelajaran, diantaranya adalah menggunakan proyektor infocus. Ada juga model-modelnya seperti membawa menyanyi, sehingga anak-anak menjadi senang dan menarik dalam pembelajaran tersebut. Ini sangat menginspirasi untuk guru-guru yang lain yang ada di SD 005 Samarinda Seberang, sehingga bisa lebih maju lagi dan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga guru-guru yang ada di SD 05 Samarinda Seberang lebih baik, meningkat lagi dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Agustini SPD dari SD 005 Samarinda Seberang. Pada hari ini saya akan menanggapi tentang pembelajaran oleh Ibu Yani. Menurut saya, pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Yani, siswa sudah mudah memahami dan sehingga siswa diarahkan menjadi lebih aktif dan kreatif. Semoga lebih ditingkatkan lagi untuk kemajuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikril Mukniasin dari kelas 5A. Hari ini saya akan menanggapi proses pembelajaran dari Ibu Yani. Menurut saya pembelajaran menyenangkan dan mudah dipahami. Kami juga bekerja kelompok dalam pembelajaran dan mengarahkan kami untuk berpikir kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.